Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fania. Dan saya Fatimah Zahro. Dan kami akan memandu teman-teman dalam acara Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah periode 2021-2022. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kepada seluruh peserta MPLS yang berada di rumah, dimohon untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 3 Malang. Indonesia
putra putri SMK 3. Kami pejuang, terampil dan beriman, menyongsong masa depan. Kejar prestasi yang gemilang, ku raih dengan pasti. Tak putus asa, selalu berusaha, tak gentar pantang menyerah. Raih prestasi semesta budi karya, menjelajah angkasa raya. Menuntut ilmu, bersatu padu, hangatkan persaudaraan. Semua SMK Negeri 3, cerminan citra bangsa. Dengar derap langkah perwira, putra putri SMK 3. Kami pejuang, terampil dan beriman, menyongsong masa depan. Kejar prestasi yang gemilang, ku raih dengan pasti. Tak putus asa, selalu berusaha, tak gentar pantang menyerah. Raih prestasi semesta budi karya, menjelajah angkasa raya. Menuntut ilmu, bersatu padu, hangatkan persaudaraan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang ya di SMK Negeri 3 Malang. Ini adalah momen yang sangat berharga tentunya buat kalian bisa bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 3 Malang. Ya, perkenalkan saya Bu Tantiana Rantisa. Bu Tantiana nanti akan ketemu kalian karena Bu Tantiana akan menjadi teman, menjadi partner, menjadi mentor kalian karena Bu Tantiana adalah guru BK. Ya, nanti kita pasti akan ketemu. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sesungguhnya kalau Bu Tantiana bilang itu bukan kenakalan. Itu hanya perilaku-perilaku yang negatif, perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, dan perilaku-perilaku yang biasanya menimbulkan kerusakan, menimbulkan keburukan, menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma hukum maupun norma agama. Ya, jadi sebenarnya kenakalan, orang menyebut kenakalan, tapi Bu Tantiana yakin kalian semua sebagai remaja tentu paham perilaku-perilaku yang ini buruk, yang ini tidak sesuai, yang ini tidak disukai masyarakat, yang ini melanggar norma. Nah, itu yang dimaksud dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sesungguhnya penyebab khusus nampaknya tidak ada ya. Karena Bu Tantiana juga yakin bahwa semua pribadi, semua kalian itu punya potensi positif. Kalian dididik dari rumah sesuatu yang positif. Di sekolah juga diajarkan sesuatu yang positif. Ya, kalau ada terjadi peristiwa yang disebut kenakalan remaja itu biasanya karena lingkungan atau teman-teman kalian atau pengaruh-pengaruh dari luar yang itu mendorong kalian menjadikan kalian terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Misalnya saja salah satunya adalah kalian kalau tidak melakukan itu, kalian dikucilkan oleh teman. Kemudian kalian takut untuk tidak diajak berkawan. Kalian khawatir kalau tidak masuk dalam suatu kelompok, sehingga kalian melakukan hal-hal negatif. Terus kemudian yang mungkin itu menjadikan penyebab adalah kontrol diri. Ya, kontrol dirimu harus lebih bagus sehingga pengaruh apapun dari luar itu bisa kalian filter, kemudian kalian resapi ya bahwa itu sesuatu yang negatif. Terus kemudian ada lagi bisa jadi kebutuhan eksistensi bagi seorang remaja. Ya, remaja sekarang kan maunya kan yang eksis gitu ya. Nah, kalau kalian merasa aku kok nggak eksis ya di satu hal, kemudian kamu mencari eksistensi itu di tempat lain atau dengan teman lain yang menganggap yang bisa menjadikan kamu lebih berarti di situ. Nah, disitulah letaknya kesalahan itu atau penyebabnya. Ya, makanya eksistensi yang ingin kalian dapatkan, yang ingin kalian raih itu harus benar-benar difilter. Aku harus eksis di mana ya? Aku harus eksis di bidang apa ya? Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Cara menghindarinya
sebenarnya banyak loh kalau kalian mau ya. Coba lihat di belakang ini ya. Ini ada banyak piala. Piala-piala ini adalah salah satu bukti ya kegiatan atau aktivitas remaja yang positif, yang itu juga pasti akan menumbuhkan eksistensi dirimu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kemalasan. Jangan biarkan dirimu larut dalam takut kesulitan ya. Kalau kamu takut sulit, takut capek, sehingga mencari kegiatan-kegiatan yang gampang. Biasanya kegiatan-kegiatan yang gampang, yang mudah dilakukan itu banyak hal yang nggak bagus. Nah, itu tadi ya. Jadi untuk mencegahnya, untuk menghindari supaya tidak terjadi kenakalan, itu lakukan kegiatan positif sebanyak-banyaknya. Ya, terus satu hal yang tidak boleh kamu lupakan, semakin dekat kamu dengan Yang Maha Pencipta, semakin kamu rajin beribadah, semakin kamu banyak bersosialisasi dengan orang-orang yang positif, Bu Tantiana yakin kalian pasti terhindar dari hal-hal yang dinamakan kenakalan remaja itu, dan kemudian menjadi orang yang berprestasi nih, seperti yang di belakang ini ya. Oke. Pesan. Wah, ini pesan kayak Grab ya. Maaf ya, ini bukan bukan promosi ya. Nah, pesan biasanya kan kita banyak pesan-pesan gitu ya. Ya, pesannya Bu Tantiana supaya kalian menjadi orang yang jempol, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Please fokuskan diri kalian pada kegiatan-kegiatan positif. Yang kedua, dan ini paling penting, dekatkan dirimu kepada Sang Maha Pencipta sehingga kalian merasa nyaman, kalian merasa tenang, kalian merasa yakin dengan hidup kita ke depan ya, sehingga tidak perlu terjadi hal-hal yang negatif pada diri kalian. Bu Tantiana yakin kalian semua orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa, sehingga itu semua bisa kalian lakukan. Doa Bu Tantiana bersama kalian. Ya, sudah selesai ya. Oke, anak-anak, ini sepenggal bincang-bincang atau kalian mendengar sesuatu dari Bu Tantiana. Next, kita pasti akan ketemu di kelas. Dan sekali lagi, kalian adalah orang-orang hebat yang berhasil masuk SMK Negeri 3 Malang dan menjadi keluarga besar SMK Negeri 3 Malang yang pasti akan bisa meraih cita-cita kalian di sini. Good luck! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mubarakah. Saya akan menjelaskan tentang struktur tim pelaksana UKS SMK Negeri 3 Malang. Yang pertama, pembina UKS-nya adalah Ibu Kepala Sekolah kita, DRA Lili Sulistiawati MSI. Yang kedua adalah Ketua UKS-nya yaitu Ibu Derni Dewanti. Yang ketiga adalah koordinator UKS lapangannya yaitu saya sendiri, Lailatul Mubarakah. Anggotanya terdiri dari dokter, Pokesmas, siswa-siswi, PMR, OSIS, kemudian warga sekolah. UKS yaitu Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha kesehatan sekolah yang dibentuk oleh pemerintah untuk membiasakan di setiap sekolah diberikan yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Oke, UKS di sekolah membiasakan untuk mendidik dan menjadikan generasi muda menjadi sehat, bugar, cerdas, dan berprestasi. Oke,
Oke, yang pertama adalah pelayanan kesehatan tentang pemeriksaan fisik apabila terjadi kesakitan atau pasien sakit. Yang kedua, pemeriksaan gizi. Yang ketiga adalah pemeriksaan secara berkala. Oke, tata tertib yang pertama yaitu pada saat siswa sebelum masuk ke ruang UKS bisa melepas alas kakinya dan diletakkan di rak yang sudah disediakan. Yang kedua, mengisi buku pasien yang telah disediakan, mengisi nama, kelas, keluhan. Setelah itu akan dievaluasi oleh petugas medisnya untuk diperiksa dan dilakukan tindakan. Selanjutnya akan dievaluasi apakah anak ini bisa kembali ke kelas atau pulang untuk periksa ke rumah sakit atau dokter. Sebagai promotor dan motivator dalam menjalankan gerakan 5M, yaitu protokol kesehatan. 5M terdiri dari 1. Memakai masker. Masker yang dipakai untuk keadaan darurat sekarang ini adalah masker dengan masker medis, kemudian dengan masker kain. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga jarak aman minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan, jadi menghindari banyaknya kerumunan. Kemudian yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi antar banyak orang. Struktur organisasi yang ada di Perpus pertama tentunya bertanggung jawab Ibu PLT, kemudian Bu Lili, dan kemudian sebagai Kepala Perpustakaan Bu Diana, Guru Boga, kemudian ada saya sebagai pustakawan, ada Ahmad Rizal Pahlavi, saya tentunya pustakawan, dan ada Pak Ilham sebagai penanggung jawab literasi, kemudian ada Pak Awang sebagai digital library, kemudian ada Mas Dika sebagai layanan. Literasi, berbicara tentang literasi tentunya kita ini cakupannya luas, dimana kita literasi tentunya cara kita menangkap sebuah informasi, mengelola dan menganalisis bahwa itu benar-benar informasi yang hoax atau enggak, karena itu nanti berkaitannya dengan menulis dan membaca yang ada kaitannya seperti itu. Fungsi perpus, perpus tentunya tolak ukur. Kalau di luar itu perpus itu sebagai tolak ukur atau ujung tombak sebuah pendidikan. Jadi segala pendidikan pasti punya perpustakaan sebagai menampung dan menyediakan informasi yang berkaitannya dengan bahan referensi, bahan ajar, guru. Nah, dari situlah perpus memiliki peran sebagai tempat rekreasi untuk siswa mencari ilmu yang ada di persekolahan. Itu sih. Kalau peraturannya, pertama, kalau masuk perpus seperti COVID seperti ini kan harus cuci tangan terlebih dahulu. Kalau nggak gitu pakai hand sanitizer, wajib memakai masker. Kemudian untuk cara meminjamnya, persyaratan pertama harus menjadi anggota perpustakaan. Tentunya kalau jadi siswa SMK 3 pasti jadi keanggotaan perpustakaan SMK 3. Kemudian langsung cari buku atau bertanya ke petugas. Tata caranya seperti itu kalau peminjamnya, kemudian kembalikan ke petugas, tidak stempel, sudah seperti itu aja. Untuk pemanfaatan ruangan-ruangan yang ada di perpustakaan seperti membaca itu bebas, jadi pengunjung cukup absensi kemudian mempergunakan.
Itu aja. Kalau mau booking juga sering diadakan kegiatan kayak mengajar guru ke perpustakaan dengan siswanya. Tentunya ketua kelasnya nanti bisa booking dan menjadwalkan ya, tidak bentrok dengan yang lain. Iya. Mejamannya itu pertama harus jadi anggota, kemudian masuk absensi, kemudian langsung cari bukunya dan menelusur di OPAK online public access katalog yang sudah disediakan, cari bukunya, kasihkan petugas, sudah stempel pulang. Kalau berdasarkan jenisnya buku itu ada non fiksi dan fiksi. Nah kalau di sini ada non fiksi seperti yang teman-teman lihat itu ada non fiksi dan fiksi, ada paket dan juga novel, itu boleh dipinjam. Ada referensi seperti kamus, Al-Quran, itu boleh juga dipinjam. Nggak ada batasan buku apa aja yang boleh dipinjam, asalkan jadi curi, jadi ambil. Asalkan kembali. Asalkan kembali, betul. Yuk seru-seruan bareng OSIS. Rambut. Kutu. Hitam. Enggak. Abu-abu. Enggak. Warna. Putih. Enggak. Merah. Rambut warna, kalau nyebutin warna. Semir. Enggak. Iki lagu sing Ayo. 10. Belum. Marin. Belum. Terus. 9, 8, 7, 6. Oh, Bando. A, B. Welcome. Selamat. Kotak. Karpet. Yes. Masuk. Keset. Karpet. Karpet keset. Karpet. hewan. Kambing. Olahraga. Ayo. Oh, budang. Perkotaan. Fakir. Perumahan. Taman. Besar. Rumah. Enggak, bukan. Perusahaan. Bukan, bisa jadi. Pabrik. 10 detik. Rumah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gedung.
Tanaman. Bisa jadi. Kecil. Rumput. Dari besi. Dilas. Pembuatannya dilas. Peter kan? Gejala COVID yang paling umum terjadi adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Nah, itu untuk yang paling umum. Untuk gejala yang sedikit dan tidak umum, itu biasanya akan ada rasa tidak nyaman dan nyeri. Biasanya terjadi di tenggorokan. Kemudian nyeri tenggorokan terjadi, diare, muntah, sakit kepala, hilangnya indera perasa, penciuman. Kemudian ada perubahan warna pada jari dan tangan, jari kaki maupun jari tangan. Untuk gejala yang serius, itu akan terjadi kesulitan bernafas. Jadi untuk oksigenasi di dalam tubuh mengalami penurunan sehingga timbul yang namanya sesak nafas. Lalu adanya nyeri dada atau nyeri rasa tertekan di dada sampai ke belakang. Nah, itu harus segera ditangani. Kemudian hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak tanpa ada mobilitas sekalipun, maka harus segera ke dokter. Oke, yang pertama adalah segera hubungi tim medis atau dokter terdekat karena gejala tersebut tidak bisa ditangani dengan obat biasa. Oke, yang pertama adalah tetap di rumah, tidak keluar rumah atau menjalani yang namanya isoman. Kemudian jika memang positif terkena COVID-19 harus segera lapor kepada RT, keluarga terdekat supaya mendapatkan perlindungan dan perawatan secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rizky Amalia dari kelas 12 Tata Busana Wirausaha. Izinkan saya selaku Ketua Kadar UKS untuk menyampaikan informasi mengenai tutorial penggunaan masker dalam penggunaan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, memakai masker medis 3 play. Yang kedua, memakai masker kain yang tidak mengganggu sirkulasi udara. Udahkan teman-teman, ayo pakai masker di setiap aktivitas. Bersatu lawan COVID. Lindungi diri, lindungi negeri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi hari ini kita akan ngadain school tour. Buat kalian yang penasaran, let's go. Skoy.
Oke guys, gini dulu video kita hari ini. See you guys next time. Bye. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti MPLS
MPLS hari kedua dari awal acara hingga akhir acara. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa besok di MPLS hari ketiga.